Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kalau kita boleh sekali lagi berjumpa. Kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai 10. Di sana dikatakan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pernahkah setiap dari kita merasa tertolak? Pernahkah setiap dari kita merasa kesepian meskipun ada banyak orang di sekeliling kita? Kurang lebih itulah yang dirasakan oleh Sakius. Kita melihat dalam Lukas 19 digambarkan di ayat yang kedua bahwa Sakius ini tuh adalah kepala pemungut cukai. Dia adalah orang yang kaya, tapi dia juga adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak ada yang peduli dengan dirinya. Karena buat orang-orang Yahudi, pemungut cukai itu bukan hanya mereka itu dianggap sebagai musuh, pengkhianat, karena bekerja kepada orang Romawi yang adalah penjajah orang Yahudi pada waktu itu. Tapi pemungut cukai juga dianggap sebagai orang yang aji mumpung, yang pasti akan mengambil keuntungan. Karena dia menarik pajak bagi orang-orang Yahudi, pasti mengambil keuntungan yang banyak. Maka dari itu tidak heran kalau Sakius menjadi orang yang kaya pada waktu itu. Bahkan dia bukan hanya pemungut cukai biasa, dia adalah kepala pemungut cukai. Tapi sayangnya Sakius punya kelemahan, dia adalah orang yang pendek. Mungkin kita bisa membayangkan bagaimana seumur hidupnya dia diejek juga, bahkan double gitu ya ejekannya. Bukan cuma karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa, tapi juga karena badannya yang pendek itu. Tapi dalam segala kondisi Sakius pada waktu itu, ketika lingkungan di sekitarnya tidak menerima karena Sakius tidak hidup sesuai dengan standar yang seharusnya orang Yahudi yang baik itu seperti apa. Di sini kita melihat bagaimana Yesus datang. Yesus menerima Sakius. Sakius seumur hidupnya merasa tertolak. Dia mungkin juga harus menjauh dari keluarganya karena keluarganya tentu tidak mau menerima anak seorang yang menjadi seorang pengkhianat. Tapi Yesus datang dengan uluran tangannya, kasihnya yang sangat besar itu, Yesus menerima Sakius. Sehingga akhirnya Sakius itu bertobat ketika melihat betapa besar kasih Yesus di dalam kehidupannya. Kasih Yesus yang menerima, yang bukan hanya pandai mengajar, tapi juga menghidupi apa yang dia ajarkan. Sehingga akhirnya terjadi sebuah pertobatan. Saudara, siapa mungkin orang-orang dari sekeliling kita yang butuh kasih Yesus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diutus untuk memancarkan kasih Yesus itu. Kasih yang tidak menghakimi, kasih yang mau menerima mereka kembali dan memperkenalkan mereka kepada Yesus supaya mereka kembali berjalan di jalan yang benar. Dan biarlah hidup setiap dari kita terus memancarkan kasih Yesus itu dalam hidup setiap dari kita, dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong biarlah setiap dari kami, dalam hidup setiap dari kami, terus memancarkan kasih Yesus. Kasih yang menerima, kasih yang mau berkorban buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.